Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 Ilmu Kesehatan Masyarakat B, Angkatan 2020, kali ini akan memaparkan mengenai penelusuran referensi ilmiah, success story, kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Adi Nadira, Auri Wilyaldo, Amira Azaria Wardani, Fadilah Nedia Rahmi, Putri Preti Zenia, Rizka Fitri Damai Asa, dan Stevi Ariska. Selanjutnya, adapun kegiatan yang kami jadikan sebagai referensi yaitu berjudul Upaya Pengentasan Masalah Stunting melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pamijen, Kecamatan Sokoraja. Kemudian, kegiatan ini berlokasi di Desa Pamijen, Kecamatan Sokoraja, Kabupaten Banyumas. Nah, untuk sasarannya sendiri adalah ibu yang memiliki anak yang termasuk rentan gizi atau hampir sering stunting. Dan yang kedua adalah ibu hamil yang dalam kondisi kekurangan energi kronis. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengentaskan masalah stunting di Desa Pamijen dengan meningkatkan pengetahuan terkait gizi dan diharapkan dapat termotivasi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan zat gizi. Untuk pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pendekatan kombinasi, diawali dengan pendekatan direktif, lalu dilanjutkan dengan pendekatan non-direktif. Nah, untuk pendekatan direktifnya ini berada di awal kegiatan yaitu berbentuk instruktif, komando, dan mobilisasi. Nah, petugas paling tahu kondisi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang kegiatan itu sendiri. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh hasil analisis petugas terhadap tingginya angka prevalensi stunting di Desa Pamijen. Kemudian dalam beberapa kegiatan seperti pengukuran status gizi dan kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan pemberian makanan sehat, porsi petugas lebih besar di mana petugas mempunyai wewenang dan fasilitas. Kemudian petugas sebagai pelaku yang melakukan asesmen terhadap kondisi masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian mengunjungi rumah-rumah masyarakat untuk mengukur tinggi badan dan berat badan balita, memberikan arahan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat khususnya berbagai hal mengenai stunting. Kemudian memberikan makanan sehat pada saat kunjungan rumah balita sasaran, serta menerapkan aturan kegiatan sebagai contoh di awal penyuluhan masyarakat wajib mengisi pretest, kemudian di akhir penyuluhan masyarakat juga diwajibkan untuk mengisi posttest. Nah, dalam hal ini masyarakat berperan sebagai objek yang mengikuti instruksi dan arahan dari petugas. Waktu dalam kegiatan pun berlangsung singkat dengan total kegiatan PKM dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu Juli sampai dengan November 2021. Nah, target petugas bisa dikatakan tercapai. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan, terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian stunting dan bisa meningkatkan pengetahuan dalam mencegah dan menangani stunting di Desa Pamijen itu sendiri. Nah, untuk pendekatan non-direktifnya, adapun secara bertahap berubah dilanjutkan dengan pendekatan non-direktif, yaitu petugas secara perlahan memberikan masyarakat ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi, memotivasi masyarakat agar memahami kondisi dan masalah mereka sendiri. Karena pada dasarnya masyarakat adalah subjek perubahan untuk diri mereka sendiri, sehingga pada akhirnya melepas masyarakat untuk berkontribusi langsung. Nah, hal ini tercermin dari dua kegiatan terakhir yang dilaksanakan yaitu demonstrasi masak dan pemberian alat-alat penunjang ke posyandu. Petugas melakukan pemberdayaan hingga masyarakat memiliki keterampilan dalam mengolah bahan makanan menjadi berbagai makanan bergizi untuk balita. Nah, petugas dalam kegiatan demonstrasi masak ini juga memfasilitasi masyarakat dalam lomba keterampilan peserta dalam mengaplikasikan resep yang sebelumnya telah didemonstrasikan. Nah, selain itu, di akhir kegiatan, petugas juga memberikan fasilitas berupa alat-alat penunjang ke posyandu berupa 4 buah timbangan digital, 2 buah
meter dan 2 buah infantometer agar kemudian kader dari posyandu tersebut bisa terfasilitasi dan memiliki alat ketika akan melakukan pengukuran status gizi dan kesehatan balita sehingga ketika petugas melepas masyarakat secara mandiri, balita di sana tetap terukur dan terpantau pertumbuhannya serta dapat ditangani secara cepat dan tepat apabila terdapat balita yang mengalami masalah gizi dan kesehatan. Lalu, untuk model kegiatan yang digunakan merupakan model perencanaan sosial, yaitu dalam hal ini adalah pemecahan dan penyelesaian masalah stunting. Nah, untuk strategi dasarnya sendiri, yaitu pengumpulan dan analisis data. Hal ini didapati berdasarkan data dari PPKM Mikro Desa Pamijen per Maret 2021. Anak di bawah 2 tahun yang mengalami stunting berjumlah 5 anak dan anak balita yang berisiko stunting berjumlah 18 anak. Kemudian untuk analisa penyebabnya nih, kondisi stunting ini disebabkan oleh anggapan masyarakat bahwa balita atau anak stunting merupakan akibat dari faktor genetik, sehingga tidak diperlukannya penanganan yang lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai stunting masih sangat rendah. Di samping itu, masih kurangnya pemenuhan gizi dan nutrisi pada anak disebabkan ketidakpahaman ibu balita mengenai cara-cara atau teknik dan kapan waktu yang tepat dalam pemberian makanan pada balita. Nah, penting sekali bagi orang tua mengetahui pemberian makanan yang tepat kepada anak agar terhindar dari malnutrisi. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan salah satu langkah penanganan dan pencegahan stunting melalui promosi kesehatan dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat Desa Pamijen untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang stunting sehingga dapat menurunkan kejadian stunting di Desa Pamijen. Adapun kegiatan-kegiatannya berupa yang pertama, pengukuran status gizi dan kesehatan. Yang kedua, penyuluhan kesehatan. Yang ketiga, pemberian makanan sehat. Yang keempat, demonstrasi masak. Dan yang kelima, pemberian alat-alat penunjang ke posyandu. Lanjut ke peran petugas. Yang dalam hal ini adalah mahasiswa Ilmu Gizi Universitas Jenderal Sudirman. Nah, petugas di sini lebih berperan sebagai seorang ahli atau yang expert dengan kemampuan teknis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu, untuk orientasi struktur kekuasaannya, pada model perencanaan sosial, struktur kekuasaan biasanya muncul sebagai sponsor atau bos dari praktisi atau perencana. Nah, dalam hal ini, Kemendikbudristek berperan sebagai sponsor atau yang mendukung, kemudian memberikan dana PHP2D berbasis riset dalam kegiatan ini. Kemudian, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kegiatan ini? Nah, dengan dilakukannya upaya-upaya dalam pencegahan masalah stunting ini, membuktikan bahwa dengan dilakukannya pendekatan kepada masyarakat, terbukti efektif dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan pengetahuan dalam mencegah serta menangani stunting. Upaya-upaya yang dilakukan seperti kegiatan pengukuran status gizi dan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pemberian makanan sehat, demonstrasi masak, dan pemberian alat-alat penunjang kepada posyandu. Nah, keberhasilan ini tidak hanya karena masyarakat, tetapi keterlibatan anggota keluarga dan juga kader yang melakukan kegiatan rutin dalam melakukan mentoring dan evaluasi pertumbuhan anak melalui program posyandu. Kemudian yang terakhir, adapun prediksi atau replikasi kegiatan yang kami berikan sebagai ide untuk mereplikasikan bentuk kegiatan yang telah ada sebagai referensi, yaitu Instuba atau intervensi stunting dan gizi buruk pada balita. Nah, dengan kegiatannya sebagai berikut, yaitu ada penyuluhan gizi balita, kemudian demonstrasi pembuatan MPASI, yang ketiga ada pemberian MPASI pada balita, dan yang terakhir peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Baiklah, itulah tadi penelusuran referensi ilmiah, success story, kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dari kelompok kami.
Terima kasih atas atensinya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.